Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan yang kita sampaikan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yakub dengan NIM 2430102016. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Baik, sebelum kita lebih lanjut tentang manajemen pembiayaan pendidikan, kita harus mengetahui apa itu manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses mengatur dan mengelola sumber dana yang digunakan untuk mendukung dan menyokong pendidikan, yang bertujuan agar dana pendidikan digunakan secara efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel. Baik kawan-kawan semuanya, kita masuk kepada prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam prinsip manajemen pembiayaan pendidikan, ada 5 prinsip utama yang harus dijadikan pedoman. Yang pertama, keadilan. Pembiayaan harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi terhadap peserta didik atau wilayah tertentu. Semua harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan. Kemudian, efisiensi. Dana harus digunakan sehemat mungkin namun tetap menghasilkan output pendidikan yang maksimal. Misal, dengan melakukan perencanaan anggaran yang matang dan memprioritaskan kegiatan yang paling penting. Kemudian transparansi. Semua pihak seperti guru, orang tua, dan masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana pendidikan dikelola dan digunakan. Hal ini menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sekolah tertentu. Baik kawan-kawan semuanya, kita masuk kepada teknik-teknik manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Ini adalah tahap awal untuk menentukan berapa banyak uang yang dibutuhkan dan untuk apa saja. Dengan perencanaan, sekolah bisa tahu kebutuhan yang paling penting dan menghindari kekurangan dana. Kemudian yang kedua, penganggaran atau budgeting. Setelah rencana dibuat, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran. Anggaran ini berisi daftar penggunaan dana seperti untuk gaji guru, kegiatan siswa, dan perawatan sekolah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mencari dan mengelola sumber dana. Sekolah tidak hanya bergantung kepada dana dari pemerintah saja, akan tetapi juga bisa mencari bantuan dari masyarakat, alumni, atau pihak swasta. Dengan begitu, kegiatan sekolah bisa tetap berjalan dengan lancar dan maksimal. Kemudian yang keempat, pencatatan dan pembukuan. Semua pemasukan dan pengeluaran uang harus dicatat dengan rapi. Tujuan agar tidak terjadi kebingungan dan mudah membuat laporan keuangan. Baik, selanjutnya yang kelima, pengendalian keuangan. Di sini dilakukan pengawasan agar dana digunakan sesuai dengan anggaran. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa segera diperbaiki sebelum terjadinya penyimpangan. Kemudian yang keenam, pelaporan keuangan. Setelah dana digunakan, sekolah wajib membuat laporan tentang penggunaan uang tersebut. Ini menjadi bentuk tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, evaluasi keuangan. Setelah semua kegiatan berjalan, dilakukan evaluasi untuk menilai apakah dana sudah digunakan dengan baik atau belum. Kemudian yang kedelapan, manajemen resiko keuangan. Ini adalah upaya untuk mengantisipasi masalah seperti keterlambatan dana, kekurangan anggaran, atau penyalahgunaan dana. Kemudian yang kesembilan, pengawasan partisipatif. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah, akan tetapi juga melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat agar lebih transparansi dan terpercaya. Mungkin sekian materi tentang manajemen pembiayaan pendidikan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.